Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di hari ini patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai macam kenikmatan di antara kenikmatan iman, Islam, serta kesehatan, kita dapat menghadiri suatu majelis ilmu di mana tidak ada suatu majelis yang Allah ridhai kecuali majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di hari ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang harus kalian ingat, yaitu berbakti kepada orang tua. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti paham di mana dalam sebuah keluarga pastilah di situ ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang kakak, ada seorang adik, ada apa lagi? Ada mbah, ada nenek, kakek, yang semuanya itu harus kita hormati, hargai, serta saling membantu di antara mereka. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat di antara kita dalam kehidupan sehari-hari adalah bapak dan ibu. Atau biasanya ada yang memanggil ayah dan bunda. Juga ada yang memanggil abi dan umi. Itu semuanya nama sebutan untuk orang tua kita. Orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka dari sebelum lahir sampai saat ini kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan diberi kebahagiaan. Tanpa mereka mengharap balas budi dari kita. Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, doa selalu mereka panjatkan untuk kita. Harapan beliau terhadap kita adalah supaya kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang pintar, cerdas. Kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makan dan kebutuhan kepada kita. Dia tiada keluh kesah. Beliau ketika bekerja tidak ada rasa mengeluh, capek, dan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena mereka ketika bekerja selalu ingat kepada yang di rumah. Tentunya siapa? Ada ibu
Yang kedua ada anak. Supaya anaknya bisa tercukupi kebutuhan hidupnya, orang tua terkhusus ayahnya bekerja dengan semangatnya. Mereka melakukan itu dengan bahagia. Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua. Atau dalam istilah Islam dikatakan birrul walidain, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mereka sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anaknya. Mengenai hal tersebut, Islam sangat perhatian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 15. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tua masih hidup, yaitu apa? Yaitu mentaati semua perintahnya. Ini yang harus kita perhatikan anak-anakku semuanya, bahwasanya kita diwajibkan untuk mentaati semua perintahnya dengan catatan apa? Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Bahkan ketika kita dinasihati oleh orang tua, kita harus mendengarnya. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu di hadapan orang tua ketika orang tua kita sedang menasihati kita. Kita dengarkan, dan ketika itu adalah perintah, segera kita jalankan. Yang penting itu perintah, bukan apa tadi yang di atas? Bukan perintah selain mentaati kepada Allah, atau bertentangan dengan perintah Allah. Kalau di situ ada diperintahkan oleh orang tua dalam hal kebaikan, maka kita segera lakukan. Di sini mengandung makna kita termasuk, kalian termasuk dari anak-anak yang taat terhadap orang tua. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Tidak boleh ketika orang tua sedang menyampaikan sesuatu, suara kita lebih tinggi atau lebih keras. Naudzubillah min dzalik, enggak boleh. Ketika orang tua sedang menyampaikan kepada kita sesuatu nasihat, kita dengarkan. Begitu ya, paham? Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita sebagai anak untuk apa? Supaya berbuat baik kepada dua orang. Siapa dia? Ibu dan bapak. Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tua. Ini yang terkadang terjadi pada seorang anak yang ketika diberi nasihat kebaikan, diberi arahan yang baik, terkadang anak tidak setuju. Bahkan ada anak yang dengan tidak setujunya jadi marah. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu gitu ya, karena perbuatan tersebut termasuk mendurhakai. Nauzubillah min dzalik. Mengapa kita tidak boleh berkata kasar, menyakiti hati orang tua? Sebab ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Ini harus hati-hati. Ketika kita berbicara kepada orang tua, haruslah kita mengucapkan kalimat yang baik, tutur kata yang sopan, gitu ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhati walidaini. Ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Dalam hadis ini Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya agar hati-hati ketika kita dalam berbicara kepada orang tua. Jangan sampai orang tua merasa tersakiti oleh kita. Karena apa? Karena kita tentunya ingin mengharapkan ridho Allah. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Maka Allah akan meridhoi kita. Selain berbuat baik, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Kalian sudah hafalkah doa untuk kedua orang tua? Pasti sudah. Yang bunyinya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Mengapa kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua? Karena di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Perintah berbakti kepada orang tua tersebut tentu diikuti dengan banyak keutamaan. Bagi Muslim yang melaksanakannya karena dalam Islam
Berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua yaitu amalan paling dicintai Allah. Jadi kalau kalian ingin mencari amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dalam suatu hadis, ya, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i. Perhatikan anak-anakku semuanya dalam hadis ini. Pertama, ketika Rasulullah ditanya hal tersebut, apa yang dicintai oleh Allah? Salat pada waktunya. Masya Allah. Ini harus kita lakukan ini, ya. Salat pada waktunya. Jangan sampai salat kita diundur-undur, ya, karena ada hal yang lain. Nggak boleh ini. Kalau ada waktu masuk sholat, ya, segera kita ambil air wudhu, kemudian kita datang ke masjid atau ke musola, atau ketika jauh dari hal tersebut maka kita sholat di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua, di bawah sholat awal waktu ternyata Allah mencintai apa? Ketika ditanya oleh siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjawab, amalan apa yang Allah cintai gitu kan oleh Ibnu Mas'ud ketika ditanya. Nabi Muhammad SAW itu menjawab apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi di bawah dari sholat 5 waktu, yaitu keutamaan yang sangat besar yang Allah cintai ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian keutamaan yang lain, keutamaan dari berbakti kepada orang tua yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur dan akan memudahkan rizki bagi anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, tentunya masalah umur ini, ya, terkait dengan kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Yang namanya meninggal atau mati itu Allah yang menentukan. Mati itu bukan ditentukan dengan usia. Terkadang kita lihat ada manusia yang baru dilahirkan meninggal. Ada manusia yang baru usia 10 tahun meninggal. Ada manusia yang usianya 30 tahun meninggal. Akan tetapi ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, yaitu apa?
umur yang panjang yang dapat kita gunakan untuk ibadah, maka ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan memanjangkan umur kita. Masya Allah, ya, luar biasa. Tidak itu saja, Allah akan memudahkan rizki. Kita sebagai anak tentunya kita juga membutuhkan rizki. Dengan doanya orang tua yang dipanjatkan setiap hari untuk anaknya, terkait dengan anaknya mau bekerja akan dimudahkan kerjanya. Ketika anak mencari rizki, maka dimudahkan rizkinya. Ini semuanya karena apa? Karena kebaktian kita terhadap orang tua kita. Masya Allah, ya. Kemudian keutamaan berbakti kita kepada orang tua berikutnya yaitu pintu surga yang pertengahan. Siapa yang mau masuk surga? Tentunya kalian akan menjawab saya, gitu ya. Karena kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, agar kita dapat mengumpulkan pahala surga, maka kita bisa meraihnya melalui kebaktian kita, kebaikan kita kepada orang tua. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Masya Allah. Kemudian keutamaan berbakti kita yang berikutnya, kebaktian kita atau berbakti kita kepada orang tua yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho kedua orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka di sini kita berusaha ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berada di dunia, kita kebersamaannya dengan orang tua, usahakan kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, terkhusus ibu kita, gitu ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, anak-anakku semuanya perlu kalian perhatikan, yaitu doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Kita mengharapkan semua apa yang kita inginkan itu terwujud. Maka di sini anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Masya Allah. Ya, terkadang kita tidak tahu kapan orang tua mendoakan kita, akan tetapi mereka itu sebenarnya walaupun jauh dari kita, apalagi dekat dengan kita, selalu mendoakan untuk diri kita. Salah satunya orang tua selalu mengharapkan, berdoa agar kalian menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang taat kepada agama, yang menjalankan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah. Dan kemudian pasti didoakan oleh orang tua untuk kalian agar bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat, bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Masya Allah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan berikutnya ketika kita berbakti kepada orang tua, yaitu apa? Yaitu sebab dikabulkannya taubat.
Masya Allah. Sebab dikabulkannya taubat. Kita sebagai manusia pastilah tidak terlepas dari dosa. Ketika kita berbuat dosa, ya, kita masih selalu ya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya, maka kita akan oleh Allah diampuni segala dosa kita. Di dalam hadis, ya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa yang artinya seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki khalqah?" Kholah, ya, bukan khalqah, kholah. Ya, saya ulangi. Apakah kamu memiliki kholah, yaitu saudari ibu? Jawabannya, iya. Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya. Ya, Masya Allah. Ketika kita ditinggalkan orang tua meninggal, akan tetapi ada kerabat dekat, ya, saudara dari ibu, bibi kita misalkan, ya. Nah, kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya, gitu. Maka kita akan diampuni dosa-dosa kita, meskipun dosa itu dosa yang sangat besar. Kemudian keutamaan berbaktinya kita kepada kedua orang tua, yaitu amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaktinya kita kepada orang tua itu seperti fi sabilillah, termasuk fi sabilillah, ya, bukan seperti tapi termasuk, ya, termasuk fi sabilillah. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal mulia, bahkan termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukannya itu sangat tinggi. Ya. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, selama tidak mengajak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tua kita, misalnya ada orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya, selama orang tua itu tidak memerintahkan kepada hal yang dilarang agama, kita itu masih berkewajiban berbakti kepada orang tua. Di dalam Quran, ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Perintah di sini secara umum, ya, anak-anakku semuanya, perintah ini secara umum kepada kedua orang tua. Tidak memandang orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita, selagi orang tua tidak memerintahkan kepada hal yang dilarang oleh Allah, maka kita masih diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Hingga orang tua itu sampai tua renta. Di situ kita tidak boleh
sampai hanya mengucapkan ketika kita diperintahkan, coba ambilkan ini, itu, dan yang lainnya, maka kita tidak boleh mengucapkan atau cuma kata itu ada maknanya, ya kan? Ini tidak boleh. Ketika orang tua membutuhkan kita, selagi di situ tidak diperintahkan untuk menyelisihi perintah Allah, maka kita segera lakukan. Kalau di situ ada kebaktian kita kepada Allah, kita diperintahkan, tetapi ada larangan Allah kok diperintahkan, maka kita tidak boleh mengikuti. Ya, selagi orang tua kita menyuruh sesuatu yang baik, yang tidak ada melanggar aturan Allah, maka kita segera lakukan. Itulah kebaktian kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Jadi kesimpulannya, anak-anakku semuanya, bahwasanya kita sebagai anak harus taat dan patuh terhadap orang tua selagi orang tua memerintahkan kepada hal yang tidak dilarang agama, maka kita segera lakukan. Yang kedua, agar kita mendapatkan ridho Allah, tentunya yang pertama kita mengharapkan keridhaan dari orang tua. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua istiqomah dalam mentaati, tentunya mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kemudian kita selalu berbakti kepada orang tua. Bentuk dari kebaktian kita kepada orang tua yaitu kita taat, patuh, serta mendengarkan apa yang orang tua sampaikan selagi itu adalah kebaikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Bila ada kesalahan tutur kata yang disampaikan oleh saya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.